Assalamualaikum Ayah Bunda, apa kabarnya? Selamat datang kembali di Jurnal Klinis Channel. Wah, nggak kerasa ya, kita udah di bulan Ramadan yang penuh berkah. Tentunya kita semua pengen banget bisa fokus ibadah dengan tenang bareng keluarga. Tapi, kadang suka ada sedikit kekhawatiran soal kesehatan kan? Nah, karena itu kami di sini mau menemani Ayah Bunda dengan info medis yang penting banget. Biar puasanya aman dan ibadahnya pun jadi makin tenang. Nah, pertanyaan ini mungkin lagi ada di benak banyak ayah bunda di rumah. Dan ini adalah kekhawatiran yang sangat wajar loh. Pengennya sih ibadah bisa maksimal. Tapi di sisi lain, ada kondisi kesehatan yang butuh perhatian ekstra. Jangan khawatir ayah bunda, Anda nggak sendirian kok. Ini salah satu pertanyaan yang paling sering kami dengar setiap tahunnya. Maka dari itu, di pembahasan kita kali ini, kita bakal jawab pertanyaan itu sampai tuntas. Kita akan kupas panduan puasa yang aman, bukan berdasarkan katanya-katanya ya, tapi ini langsung dari jurnal ilmiah internasional yang sudah teruji. Jadi, tolong disimak sampai akhir ya, Ayah Bunda, biar informasinya lengkap dan nggak setengah-setengah. Biar ayah bunda makin yakin, sumber kita kali ini bukan kaleng-kaleng. Kita merujuk langsung ke sebuah jurnal kajian berjudul Patient Care During Ramadan. Dan yang lebih penting lagi, jurnal ini ditulis oleh para peneliti dari Mayo Clinic, salah satu institusi medis paling top dan dihormati di seluruh dunia. Jadi, yuk kita percayakan informasinya pada sains. Oke, kita langsung masuk ke topik pertama nih. Ini yang paling sering banget ditanyakan. Gimana sih caranya mengatur jadwal minum obat tiroid pas lagi puasa? Jadi, buat ayah bunda yang punya hipotiroid dan harus rutin minum levotiroxin, pasti bingung kan kapan waktu terbaik minumnya selama bulan puasa? Karena kalau salah waktu, penyerapan obatnya bisa keganggu dan hormon jadi nggak stabil. Terus, solusinya gimana dong? Nah, ini dia jawabannya ayah bunda. Ternyata simple banget. Menurut panduan, waktu terbaiknya adalah minum levotiroxin 30 menit sebelum berbuka puasa. Kuncinya ada di langkah kedua. Pastikan perut benar-benar kosong. Kenapa? Karena makanan atau minuman lain, bahkan kopi atau teh sekalipun, itu bisa menghambat penyerapan obat ini sampai 40%. Sayang kan? Dan yang paling penting, usahakan konsisten setiap hari ya. Dan ini bukan sekedar teori loh. Rekomendasi ini kuat banget dasarnya. Sebuah studi yang dirujuk di jurnal Mayo Clinic tadi menemukan kalau pasien yang minum dosisnya sebelum iftar, hasil tes fungsi tiroidnya itu jadi yang paling stabil. Ini bukti nyata kalau penyesuaian sederhana ini efektif banget. Oke, sekarang kita pindah ke bagian yang sangat-sangat penting. Jadi saya mohon ayah bunda untuk menyimak bagian ini dengan saksama ya. Ada beberapa kondisi medis di mana para ahli dengan sangat tegas menyarankan untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena risikonya tinggi sekali. Tapi sebelum kita lanjut, ada satu hal yang perlu kita ingat bareng-bareng. Menjaga kesehatan yang sudah Tuhan titipkan ke kita itu sendiri adalah bagian dari ibadah. Agama kita yang begitu indah ini sudah memberikan rukhsah atau keringanan karena keselamatan jiwa itu adalah prioritas nomor satu. Jadi, memilih untuk tidak puasa karena alasan medis adalah sebuah keputusan yang sangat bijak dan bertanggung jawab. Nah, seperti yang bisa ayah bunda lihat di tabel ini, rekomendasinya sangat jelas dan tegas. Untuk pasien dengan sirosis hati, puasa harus dihindari. Risikonya serius banget, bisa memicu pendarahan atau bahkan gagal hati akut, di mana fungsi hati tiba-tiba menurun drastis. Begitu juga untuk pasien dengan penyakit ginjal tahap akhir. Puasa bisa memicu dehidrasi berat dan gangguan elektrolit yang bisa membahayakan nyawa. Jadi ini bukan hal yang bisa dianggap enteng. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Biar gampang diingat dan langsung bisa diterapkan, yuk kita rangkum poin-poin paling penting dari obrolan kita hari ini. Jadi, poin krusialnya adalah satu, buat hipotiroid geser jadwal minum obat ke 30 menit sebelum buka puasa. 2, untuk penderita sirosis hati dan gagal ginjal tahap akhir, puasa sangat tidak direkomendasikan karena risikonya fatal. Dan poin yang paling utama dari semuanya, yang jadi kunci dari segalanya adalah yang terakhir. Apapun kondisi ayah bunda, konsultasi dengan dokter adalah langkah pertama yang wajib dilakukan. Kami nggak akan pernah bosan mengingatkan hal ini. Anggap informasi dari kami ini sebagai bekal pengetahuan, tapi yang paling tahu kondisi ayah bunda secara mendalam, ya dokter yang merawat. Diskusi yang jujur dan terbuka dengan dokter akan menghasilkan keputusan terbaik biar ibadah tenang dan kesehatan juga tetap terjaga. Kalau ayah bunda merasa pembahasan kita kali ini bermanfaat, kami minta dukungannya ya, dengan menekan tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan tentu saja subscribe channel Jurnal Klinis.
Dukungan dari ayah bunda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten kesehatan berbasis bukti ilmiah seperti ini. Sebagai penutup, kami pengen banget dengar cerita dari ayah bunda. Mungkin ada pengalaman berpuasa dengan kondisi medis tertentu yang mau dibagikan, atau ada pertanyaan lain yang belum terjawab. Yuk kita ngobrol dan diskusi di kolom komentar. Semoga Ramadan kita semua lancar, sehat, dan penuh berkah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Wassalamualaikum.